Tak ada yang istimewa dari Laras, gadis desa yatim piatu yang hidup sendiri di pinggir hutan, berteman sunyi dan suara angin. Hidupnya sederhana, hari-harinya datar. Hingga suatu pagi berkabut, ia menemukan seorang nenek tua tergeletak di tengah hutan, tak berdaya dan tak tahu siapa dirinya. Tanpa berpikir panjang, Laras merawatnya dengan penuh kasih. Ia tak tahu bahwa keputusan kecil itu akan membuka pintu ke kejadian luar biasa. Seminggu kemudian, rumah kayunya dikepung mobil-mobil mewah. Dan dari balik lampu-lampu terang itu, terungkaplah kebenaran yang membuat seluruh desa terdiam dan meneteskan air mata. Karena kadang, kebaikan yang tulus dibalas dengan cara yang tak pernah kita bayangkan. Desa Sukadharma tak banyak dikenal orang. Letaknya terpencil di kaki bukit, dikelilingi sawah, kebun kopi, dan hutan lebat yang jadi batas alam tak tertembus. Di sanalah tinggal seorang gadis bernama Laras. Sejak kecil, ia hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan motor ketika hendak menjual hasil panen ke kota. Rumah kecil panggung di ujung desa itu kini hanya diisi dirinya, sepi namun hangat oleh tangan-tangan pekerjaannya yang rajin. Pagi itu, Laras bangun lebih awal dari biasanya. Kabut masih tebal menutupi jalan tanah yang menuju hutan. Udara lembab menusuk kulit, namun ia tetap menyandang keranjang rotan di punggungnya dan membawa parang kecil. Ia butuh kayu bakar. Musim hujan mulai datang, dan stok di dapur menipis. Sambil berjalan, ia sesekali menendang batu atau memperhatikan jejak binatang di tanah becek. Hutan itu tak asing baginya. Sejak kecil ia biasa diajak almarhum ayahnya menyusuri jalur-jalur kecil yang kini hanya ia hafal sendiri. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang membuat langkah Laras melambat. Udara terasa berbeda. Hening. Tak ada suara burung, tak ada hembusan angin. Dan kemudian, suara itu datang. Samar. Pelan. Seperti suara seseorang memanggil atau merintih. Laras berhenti. Ia menajamkan telinga. Suara itu datang dari balik semak rapat di sebelah kanan. Dengan hati-hati, ia menyingkirkan daun-daun lebar dan ranting kering, lalu merunduk masuk. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya melonjak. Seorang nenek tua terbaring di atas tanah lembab. Rambutnya putih acak-acakan, wajahnya kotor dengan luka gores di pipi, dan tubuhnya mengenakan baju yang sudah compang-camping. Kakinya memar. Matanya terbuka setengah, berair, seperti orang linglung yang tak tahu di mana dirinya. Nek? Nek, dengar saya. Nek? Laras mendekat, mencoba membangunkannya perlahan. Tapi si nenek hanya bergumam pelan. Ayah, tolong. Tanpa berpikir panjang, Laras membuka botol minumnya dan menyuapkan air ke bibir keriput itu. Ia menengok sekeliling, tak ada tanda-tanda orang lain. Tidak ada tas, dompet, atau barang bawaan. Nenek tersesat ya? Tanyanya perlahan. Tak ada jawaban. Hanya tatapan kosong. Butuh hampir 1 jam bagi Laras untuk membantu sang nenek berdiri dan menuntunnya kembali ke rumah. Tubuh renta itu amat lemah, dan Laras harus memapahnya sambil berjalan perlahan menuruni jalur licin menuju desa. Sesampainya di rumah, Laras langsung mengganti baju sang nenek, membersihkan tubuhnya semampu yang ia bisa dengan air hangat, dan membuatkan bubur. Setelah itu, ia memakaikan sarung dan menyelimuti nenek itu di atas dipan kecil di pojok ruang utama. Hujan mulai turun tipis di luar. Laras duduk di sampingnya, memperhatikan wajah keriput yang kini mulai tampak damai. Ia tak tahu siapa nenek ini, dari mana asalnya, atau kenapa bisa ada di tengah hutan sendirian. Namun yang ia tahu pasti, ia tak akan membiarkan nenek itu sendirian lagi. Sejak pagi itu, rumah Laras tak lagi sepi. Suara sendok menyentuh mangkuk, langkah kaki yang tertatih, dan batuk kecil dari dipan tua. Semuanya menambah kehidupan yang sudah lama hilang di rumah peninggalan kakek neneknya. Laras memanggil wanita itu dengan nama Nenek Rahayu, sebuah nama yang ia pilih sendiri karena si nenek tak pernah menyebut siapa dirinya. Setiap ditanya, sang nenek hanya menggeleng pelan atau menggumam tak jelas, seolah otaknya tertutup kabut.
Namun meski ingatannya kabur, raut wajahnya selalu tenang setiap kali Laras mengusap dahinya atau menyendokkan bubur ke mulutnya. Ada sesuatu yang hangat dan tak bisa dijelaskan dalam hubungan mereka berdua, walau tak terikat darah, tapi hati mereka seperti saling mengisi kekosongan yang lama menganga. Hari-hari Laras kini penuh dengan rutinitas baru. Ia bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk 2 orang, lalu menyiram bunga di pekarangan sebelum duduk di samping dipan sambil mengobrol pelan. Kadang sang nenek hanya diam, memandangi langit-langit. Kadang ia menggumamkan nyanyian aneh, yang terdengar seperti lagu lama dalam bahasa baku, bukan bahasa kampung biasa. Laras anak baik, ucap sang nenek suatu sore dengan suara parau. Laras tersenyum. Laras bukan siapa-siapa, Nek. Cuma gadis desa. Tapi senang kalau bisa bantu. Saat itu mata sang nenek berkaca-kaca. Ia meraih tangan Laras dengan pelan, menggenggamnya, lalu tiba-tiba berkata, "Kalau aku punya cucu, pasti sepertimu." Laras tertawa kecil, tapi hatinya terasa hangat. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Saat membantu memijat kaki sang nenek beberapa hari lalu, Laras menemukan bekas luka aneh di pergelangan tangan kiri, bekas seperti gesekan tali atau kawat. Luka itu bukan luka tua, dan tampak seperti bekas ikatan keras. Ia juga pernah melihat serpihan kecil seperti plastik hitam di rambut sang nenek, tepat di belakang telinga, seperti sisa alat perekat atau mungkin pelacak. Tapi ia belum berani bertanya. Rasa penasaran makin tumbuh ketika suatu pagi, saat Laras sedang menjemur pakaian, sang nenek tiba-tiba berdiri di pintu sambil memandangi langit, lalu berbisik, "Tempat ini bukan rumahku." Laras menoleh cepat. "Nenek bilang apa?" Namun sang nenek hanya menggeleng, seolah ia tak sadar telah bicara. Ia kembali ke dipan dan tertidur. Laras mulai gelisah. Ia mencoba bertanya ke beberapa warga desa, apakah ada kabar orang hilang atau keluarga yang kehilangan anggota tua mereka. Tapi tak ada yang tahu apa-apa. Bahkan kepala dusun hanya mengangkat bahu saat ditanya. Kalau ada orang kaya atau tokoh penting hilang, pasti ada di berita, Laras, katanya. Tapi Laras tetap merasa ada yang tak beres. Nenek ini berbeda. Caranya bicara, sopan santunnya, dan bahkan cara duduknya, semuanya bukan seperti orang desa biasa. Bahkan cincin tipis di jari manis kirinya, yang nyaris tak terlihat karena kotor, memiliki ukiran rumit yang tampaknya mahal. Namun meski rasa penasaran tumbuh, Laras tetap melanjutkan hari-harinya dengan kasih sayang. Ia tahu satu hal, siapapun nenek ini dulunya, sekarang ia hanyalah seorang wanita renta yang butuh pelukan, perhatian, dan kehangatan rumah. Dan selama Laras bisa memberikannya, ia akan melakukannya sepenuh hati. Di luar rumah, langit senja mulai berubah keabu-abuan. Kabut tipis kembali menyelimuti hutan. Laras duduk di beranda sambil menyeduh teh panas, sesekali memandang ke arah tempat ia pertama kali menemukan sang nenek. Ia tak tahu bahwa dalam waktu dekat, kehangatan kecil itu akan diguncang oleh datangnya kebenaran yang mengubah segalanya. Malam itu hujan turun gerimis sejak maghrib. Atap rumah kayu Laras menetes pelan, menciptakan irama lembut yang biasanya mengantar tidur. Api dapur telah padam, dan Laras duduk di lantai dekat dipan tempat nenek Rahayu terlelap dengan napas halus. Ia sudah terbiasa tidur dekat sang nenek, hanya beralaskan tikar pandan dan bantal tipis. Tapi malam itu, Laras merasa ada yang aneh. Udara terasa berat. Angin seperti berhenti bertiup. Seekor anjing milik tetangga terdengar menggonggong tak biasa dari kejauhan, disusul suara lolongan yang memanjang. Sejurus kemudian, tanah depan rumah bergetar perlahan, disertai bunyi mesin. Brum, brum. Laras membuka mata lebar-lebar. Itu suara mobil. Tapi bukan satu. Beberapa sekaligus. Ia segera bangkit dan mengintip dari celah dinding rumah. Matanya membelalak. Ada 3 mobil hitam besar berhenti tepat di depan jalan masuk ke rumahnya. Lampu utama mereka menyorot langsung ke halaman kecil rumah kayunya. Kabut tipis membuat bayangan cahaya tampak melesak ke segala arah. Suasana berubah mencekam. Dari mobil-mobil itu turun pria-pria tinggi berbadan kekar.
memakai jas gelap dan membawa alat komunikasi di telinga. Salah satunya menggenggam tas besar. Mereka menyebar, ada yang ke samping rumah, ada yang berjalan ke tangga depan. Laras mundur panik, memeluk tubuh Nenek Rahayu yang masih terbaring. "Nenek! Nenek bangun! Ada orang!" Sang nenek terbangun perlahan. Begitu mendengar suara langkah berat mendekat, wajahnya pucat seketika. Tangannya meraih lengan Laras erat-erat. "Mereka datang," bisiknya pelan. "Akhirnya, mereka menemukanku." Degup jantung Laras kian kencang. Ia bingung harus berbuat apa. Lari, bersembunyi, melawan. Tapi rumahnya hanya rumah kayu kecil, tak ada tempat berlindung. Dan di luar sana, mereka datang seolah membawa misi penting. Ketukan keras terdengar dari pintu. "Tog, Tog, Tog, permisi. Kami dari pihak keluarga Surya Wijaya," ucap suara berat dari luar. "Kami mencari ibu kami. Kami yakin beliau ada di dalam." Laras menahan napas. Nama itu asing. Tapi belum sempat ia menjawab, pintu terbuka perlahan. Bukan karena didobrak, melainkan karena sang nenek berjalan perlahan ke sana dan membukanya sendiri. Laras berdiri di belakangnya, waspada. Begitu pintu terbuka, cahaya lampu mobil menyinari wajah Nenek Rahayu. Dan saat itulah, seorang pria paruh baya yang berdiri paling depan, berjas gelap dengan dasi abu-abu, berkacamata, langsung terisak dan berlutut di tanah becek. "Ibu, ya Tuhan, ibu masih hidup," isaknya. Pria-pria lain langsung bergerak mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Semua menunduk dengan hormat. Laras yang bingung hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan semua pemandangan ganjil itu. "Ibu, aku Aditya, anakmu. Kami mencarimu kemana-mana, sudah 2 tahun lebih," kata pria itu dengan suara bergetar. Mata Nenek Rahayu tampak berkaca-kaca. Ia menyentuh wajah pria itu, lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih, "Aku tak ingat namamu. Tapi, hatiku ingat." Aditya menangis semakin keras. Ia berdiri, lalu menatap Laras. Kau yang merawat ibu kami." Laras mengangguk, bingung. Seorang pria muda lain dari rombongan membuka koper yang dibawanya. Isinya adalah dokumen, potret hilangnya Nyonya Surya Wijaya, seorang pemilik perusahaan besar yang dikenal dermawan, namun menghilang secara misterius 2 tahun lalu. Laras melihat foto itu, dan meskipun dalam pose berbeda, jelas wajah itu adalah wajah nenek yang kini berdiri di sampingnya. 2 tahun lalu, mobil ibu kami dibegal dalam perjalanan ke villa di gunung. Sopir ditemukan tak bernyawa. Ibu kami hilang. Kami mencari kemana-mana, termasuk ke daerah ini. Tapi jejaknya hilang, jelas pria muda itu. Kami menduga ia diculik atau sudah tiada. Laras menelan ludah. Semua terasa seperti mimpi. Malam itu, halaman rumah Laras dipenuhi isak tangis, pelukan hangat, dan pelurusan kenyataan yang selama ini tertutup kabut. Ternyata, selama ini, ia merawat salah satu wanita paling berpengaruh yang pernah menghilang secara nasional. Tapi meskipun kebenaran sudah terbuka, perasaan Laras justru makin kacau. Apakah itu berarti ia akan kehilangan sosok nenek yang telah menjadi pelita kecil di rumah sunyinya? Langit masih gelap ketika rombongan mobil itu memutuskan bertahan semalam di desa. Hujan makin deras, dan tak ada yang tega memisahkan Nyonya Surya dari Laras malam itu juga. Maka dengan izin kepala desa, halaman rumah Laras dijadikan tempat istirahat darurat. Tenda lipat dibuka, mobil-mobil diparkir rapi, dan beberapa orang berjaga di sekeliling rumah kayu kecil yang kini menjadi pusat perhatian seluruh desa. Di dalam rumah, Laras duduk memeluk lututnya di sudut ruang, membisu. Di sisi lain, Nenek Rahayu, yang kini sudah dipanggil dengan nama aslinya, Nyonya Surya Wijaya, dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya yang bergantian mencium tangannya, menangis, dan memeluknya seperti tak ingin berpisah lagi. Laras menatap semua itu dengan campur aduk. Ia seharusnya bahagia karena nenek yang disayanginya telah kembali ke keluarganya. Tapi mengapa hatinya terasa seperti perlahan terkikis? Saat mata Nyonya
Surya bertemu matanya, wanita tua itu langsung menepuk pelan kursi kayu di sebelahnya. Duduklah, Laras. Laras mendekat pelan. Hatinya gugup. Ia merasa seperti orang luar yang tak sengaja masuk ke tengah keluarga kaya dan berpengaruh. Tapi begitu ia duduk, tangan keriput sang nenek langsung menggenggam jemarinya erat. Terima kasih sudah menjagaku. Bahkan ketika aku sendiri tak tahu siapa diriku. Laras menahan air mata. Aku cuma, enggak tega, Nek. Bukan cuma itu, sang nenek tersenyum samar. Kau memberiku rumah. Rasa tenang. Cinta yang tulus. Laras diam. Kepalanya tertunduk. Salah satu cucu nyonya, Surya yang tampak muda dan sopan, bernama Rian, lalu mendekat dengan map di tangan. Kami akan menyelesaikan semua secara hukum, Mbak Laras. Nenek ingin Mbak ikut ke Jakarta. Kami siapkan tempat tinggal. Kalau Mbak mau, Mbak bisa kuliah atau kerja di yayasan milik keluarga kami. Laras menggeleng perlahan. Terima kasih. Tapi aku nggak bisa tinggal jauh dari desa ini. Di sinilah aku tumbuh. Di sini tempat bapak ibu dimakamkan. Rian tampak sedikit terkejut, namun ia menghargai keputusan itu. Kalau begitu, kami akan bantu di sini. Apapun yang Mbak butuhkan. Namun justru Nyonya Surya yang menggenggam tangan Laras lebih erat. Aku belum ingin pergi. Tidak sekarang. Semua terdiam. Ibu, tanya Aditya, anak tertua Nyonya Surya. Aku akan tinggal di sini seminggu lagi. Bersama Laras, katanya tegas. Aku belum siap kembali. Hati ini belum siap melepas rumah yang menyelamatkanku. Tak ada yang berani membantah. Maka hari-hari berikutnya, rumah Laras tetap menjadi tempat tinggal Nyonya Surya. Namun suasana kini jauh berbeda. Setiap hari, warga berdatangan membawa buah tangan, ingin mengucap selamat atau sekadar melihat dari jauh. Anak-anak bermain di pekarangan, para ibu membicarakan bagaimana Laras kini menjadi anak angkat konglomerat. Namun Laras tetap rendah hati. Ia menyapu halaman seperti biasa, menyiram tanaman, dan memasak untuk 2 orang seperti sebelum malam itu. Bedanya, kini ia tahu bahwa wanita yang menyesap tehnya di beranda adalah seseorang yang dikenal seantero negeri. Suatu malam, ketika lampu-lampu mobil rombongan sudah mati dan suasana kembali sepi, Laras duduk di tangga rumah, memandangi bintang. Nyonya Surya mendekat perlahan, lalu ikut duduk di sebelahnya. Kau tahu, Laras, saat aku hilang di hutan dulu, aku tak tahu apakah akan hidup atau tidak. Tapi aku ingat, saat pertama kau menyentuh dahiku, saat kau memberiku air, disitulah aku tahu aku belum selesai. Bahwa Tuhan masih ingin aku belajar satu hal. Laras menoleh. Apa itu, Nek? Sederhana, kata sang nenek dengan mata berkaca-kaca. Bahwa kebaikan bisa datang dari tempat paling tak terduga. Dari orang yang dianggap kecil oleh dunia, tapi besar oleh surga. Laras menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Nyonya Surya meraih tangannya. Dan kau, Laras, kau sudah menyelamatkanku. Sekarang, izinkan aku menyelamatkanmu juga. Keesokan harinya, kabar besar diumumkan. Bukan hanya soal penemuan Nyonya Surya, tapi juga keputusan mengejutkan yang membuat seluruh desa geger. Kabar bahwa Nyonya Surya Wijaya tinggal di desa Sukadharma selama lebih dari seminggu telah menyebar luas. Wartawan mulai berdatangan, tapi dengan sikap tegas, Nyonya Surya menolak wawancara apapun. Ini bukan tentang saya, ucapnya tegas, tapi tentang seorang gadis desa yang mengajarkan arti kemanusiaan sejati. Pagi itu, udara desa lebih hangat dari biasanya. Warga berkumpul di balai desa, karena sebuah acara penting diumumkan. Mobil hitam kembali terparkir rapi di halaman, namun tak ada kesan mencekam seperti malam pengepungan itu. Kali ini, senyum dan tawa mengisi udara. Laras berdiri di pinggir panggung kecil yang dibangun di bawah pohon beringin tua. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna hijau tua, rambutnya disanggul rapi oleh istri kepala dusun. Meski tampak gugup,
Wajahnya bersinar dalam kesederhanaan. Di sampingnya berdiri Nyonya Surya, mengenakan kain batik dan selendang putih bersulam emas. Meski sudah tua, sorot matanya kini tajam dan tegas. Di hadapannya, ratusan pasang mata memperhatikan. Saya berdiri di sini bukan sebagai pengusaha, bukan sebagai pemilik perusahaan, ucap Nyonya Surya lantang, tapi sebagai seorang ibu yang diselamatkan oleh tangan paling tulus yang pernah saya temui. Ia menoleh ke Laras, lalu melanjutkan, hari ini, saya ingin mengumumkan dua hal. Pertama, saya telah mengangkat Laras sebagai cucu asuh saya secara hukum. Dia bukan hanya penyelamat hidup saya, dia adalah keluarga. Tepuk tangan langsung membahana. Beberapa warga bahkan terisak. Laras menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Matanya memerah, tangan gemetar. Dan kedua, lanjut Nyonya Surya, atas nama keluarga besar Surya Wijaya dan yayasan kami, saya menyumbangkan dana sebesar 3 miliar rupiah untuk pembangunan pusat kesehatan dan pendidikan di Desa Sukadharma. Semua atas nama Laras. Suasana berubah. Warga berhamburan menyalami Laras, ada yang berlutut, ada yang menangis haru. Seorang ibu menyelipkan bunga melati ke sanggul Laras, sementara anak-anak bersorak, hidup Mbak Laras. Namun Laras tetap Laras. Setelah acara selesai, ia kembali ke rumah kayunya, yang kini direnovasi menjadi lebih layak, namun tetap mempertahankan bentuk asli. Di beranda, ia duduk bersama Nyonya Surya, menyesap teh hangat seperti hari-hari pertama mereka bertemu. Apa nenek yakin mau tinggal di sini? Tanya Laras pelan. Sang nenek tersenyum. Di kota, aku punya segalanya. Tapi di sini, aku punya kedamaian. Laras tersenyum kecil. Aku tak bisa membalas semua ini, Nek. Kau sudah membalasnya, sejak hari kau mengulurkan tanganmu pada orang asing di hutan, jawab sang nenek sambil mengelus punggung tangan Laras. Hari-hari berlalu dengan wajah baru untuk Desa Sukadharma. Klinik mulai dibangun, sekolah diperluas, dan Laras diminta memberi pelatihan keterampilan menjahit untuk para remaja desa. Ia menolak pindah ke kota, tapi menerima tawaran beasiswa kuliah daring agar bisa tetap belajar sambil tinggal di kampung halamannya. Rian, cucu lelaki Nyonya Surya yang sopan dan pendiam, rutin datang ke desa membantu pengelolaan proyek sosial. Dari waktu ke waktu, ia dan Laras makin sering berbincang di teras senja, ditemani teh dan canda kecil. Namun kisah mereka masih pelan, belum bicara tentang cinta, hanya tentang masa depan dan harapan yang baru. Pada suatu sore, Laras duduk di bangku kayu, memandangi anak-anak kecil berlarian di halaman pusat pelatihan yang dinamai Rumah Rahayu, nama yang ia berikan dulu, tanpa tahu bahwa nama itu akan tertulis di plakat peresmian bangunan yang menyelamatkan banyak orang. Dan saat angin sore meniup rambutnya, Laras tersenyum. Ia bukan siapa-siapa. Tapi ia tahu satu hal, kebaikan kecil yang tulus bisa mengubah dunia. Dan itu cukup baginya untuk bahagia selamanya.